Pemerintah pusat sedang mempertimbangkan membuat peraturan pemerintah atau PP tentang karantina kewilayahan. Ini menjawab opsi lockdown yang selama ini ramai diberitakan. Pemerintah pusat kerap kali menegaskan tak akan melakukan lockdown. Lockdown bisa berarti negara menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Atau dapat juga diartikan sebagai situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Akan tetapi, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown. Dalam program Sapa Indonesia Malam Minggu 29 Maret, Mahfud menjelaskan istilah karantina wilayah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yakni pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Media ya, medsos maupun di kalangan wartawan beredar isu itu, ada isu mulai besok akan lockdown dan sebagainya. Tapi begini urusannya, pertama substansi penanganan yang sering dikaitkan dengan lockdown itu sebenarnya kan sudah dilakukan tetapi di dalam bentuk persuasif gitu ya. Artinya lockdown itu apa sih? Membatasi pergerakan orang, nyuruh di rumah, disuruh belajar dari rumah, bekerja dari rumah, membatasi orang beribadah, rekreasi dan sebagainya itu di tempat yang menimbulkan kerumunan. Kan pada dasarnya itu sebenarnya. Dan itu semua ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cuma ritmenya mungkin belum sama. Nah oleh sebab itu sekarang perkembangannya ada orang meneriakan lockdown gitu ya. Padahal juga kadang-kadang tidak ngerti lockdown itu apa dan tidak ngerti akibatnya. Coba di India hari ini seperti Anda sebut tadi, wah di sana terjadi kerusuhan kan, orang tidak terlayani, orang macam-macam berkelahi dan macam-macam. Nah, yang besok kita itu akan lebih konkret. Pertama penanganan masalah ekonominya dulu. Ini kan akan terjadi masalah ekonomi yang cukup besar. Betul. Sehingga besok akan dibahas sebuah perpu tentang relaksasi masalah keuangan, perbankan dan sebagainya. Dan tadi sudah dibahas di dalam sebuah rapat antar lembaga termasuk Gubernur BI, Kepala OJK, LPS dan sebagainya. Tadi udah rapat kami bersama 4 Menko lengkap dan beberapa menteri. Besok akan diputuskan sebuah perpu di tingkat pemerintah itu dulu agar masyarakat selamat ini. Pemerintah pusat pada Senin 30 Maret rencananya akan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang yang juga akan memberi kelonggaran finansial ke masyarakat di tengah pandemi corona. Selain memutuskan perpu, pemerintah juga akan membuat rancangan APBN perubahan. Sementara terkait karantina wilayah, pemerintah rencananya akan membahas pada Selasa 31 Maret 2020. PP karantina wilayah akan dibuat karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang yang sering disamakan dengan lockdown. Kebijakan ini sempat disebut pemerintah daerah dengan lokal lockdown. Seperti pemerintah Kota Tegal yang mengubah istilah lokal lockdown menjadi isolasi terbatas. Warga yang keluar masuk ke Kota Tegal akan terlebih dahulu diperiksa petugas gabungan. Sejumlah akses jalan ditutup lengkap dengan kamera pemantau di sejumlah lokasi. Sementara di Kota Bandung, penutupan sejumlah ruas jalan dilakukan untuk meminimalkan terjadinya keramaian. Pembatasan orang dan kendaraan masuk ke Bandung juga diterapkan. Pemkot Tasikmalaya juga berencana melakukan isolasi di sekitar perbatasan. Meski demikian, untuk melakukan lockdown penuh kota dan provinsi, pemerintah daerah harus mendapatkan izin pemerintah pusat. Apapun istilahnya, kebijakan tersebut diambil demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Semua warga sudah semestinya patuh, tetap jaga jarak, jaga kebersihan dan kesehatan demi menyelamatkan nyawa diri dan orang sekitar. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi saudara, begini, saya sampaikan kepada Anda secara perlahan begitu. Hari ini rencananya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu akan coba diterbitkan lewat pembahasan. Perpu ini nanti akan memberi kelonggaran atau relaksasi keuangan kepada masyarakat di tengah pandemi corona. Akan diatur kemudian tentu berkoordinasi dengan kementerian di bidang ekonomi. Lalu lusa pada besok atau hari Selasa maksudnya,
aturan mengenai karantina wilayah juga akan segera dibahas pemerintah. Nah, seperti apa kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini nantinya, turunannya dan lain-lain, agar semua kita siap dan apakah akan efektif kemudian menahan penyebaran COVID-19, kami segera membahasnya. Ada pakar hukum tata negara, Profesor Juanda, dan juga ada dokter spesialis penyakit dalam yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau disingkat PAPDI, Dr. Eka Ginanjar, yang akan bersama kita untuk ngobrol soal ini sebagai wacana dan pemahaman kita semua. Selamat pagi Prof. Juanda. Pagi, Assalamualaikum. Dr. Eka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas. Kita jaga jarak dan tidak bersalaman. Kata Prof. Juanda seperti tidak kenal tapi senyum begitu ya. Ini sosialisasi. Anda dimanapun berada, mungkin belanja atau apapun, bahkan berkaitan kalau Anda masih keluar rumah karena harus ke kantor dan kembali ke rumah, jaga jarak. Banyak sekali beredar di media sosial bagaimana kalau Anda harus kembali ke rumah. Kita coba terus mencegah cepatnya penyebaran virus corona. Saya ke Prof. Juanda dulu. Sejak hari Jumat sebetulnya Menko Polhukam, Pak Mahfud MD sudah mengatakan sedang mempersiapkan PP ini. Sudah benar langkah-langkah ini bisa lebih dipercepat agar kita bisa menahan laju penyebaran ini, terutama saya membacanya ini pemerintah segera membahas ini kemungkinan sampai ke karantina wilayah karena orang sudah mulai mudik. Dan ini yang kemudian banyak kalangan dokter, banyak kalangan medis mengatakan cepat cegah itu karena makin tidak akan tertampung nanti di fasilitas kesehatan. Prof. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan sebelum membahas persoalan peraturan pemerintah, saya membaca di Undang-Undang 6 2018 itu, ya tidak ada kata lockdown atau yang katakanlah yang dapat dipersamakan sebenarnya. Ya. Lockdown disebutnya itu kan kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan. Ini perlu dijelaskan sebagai orang hukum supaya masyarakat itu tahu bahwa sebenarnya undang-undang di Republik ini sudah mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira dari undang-undang ini ternyata memang keluarnya undang-undang ini sendiri adalah merupakan bagian dari proses pencabutan dari undang-undang yang lama. Ini perlu diketahui. Jadi bukannya mendadak. Dan itu ada kaitan dengan IAHER, International Health and Regulation, tahun 2005. Jadi memang semua negara punya protokol yang sudah disiapkan untuk menghadapi situasi kita mengesahkan itu dengan Undang-Undang 6 2018. Nah, kembali pada persoalan hukum kita, memang inilah yang dari dulu saya katakan, memang kalau kita bicara soal produk hukum, pelaksanaan dari undang-undang selalu terlambat. Ya, peraturan pemerintah yang saya maksud ini. Nah, ketika ini ada masalah yang sangat krusial seperti sekarang di Indonesia ini, maka kita ribut dengan tidak ada PP, belum ada PP. Nah, sebenarnya seharusnya, sebaiknya, nah ini sebenarnya secepat mungkin peraturan pemerintah dikeluarkan, ya. Terlepas dari persoalan tadi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu lain cerita. Itu adalah mungkin persoalan anggaran. Tetapi persoalan peraturan pemerintah itu adalah peraturan pelaksanaan dari kekarantinaan kesehatan ini, nanti ada 4 jenis karantina ini diatur oleh PP, itu jelas itu di dalam pasal 59 dan seterusnya. Jadi harusnya bisa segera terjadi PP. Nah, oleh karena itu saya kira memang saya menghimbau kepada pemerintah pusat yang kebetulan sekarang Menko Polhukam adalah senior saya, Pak Mahfud, ya sekira dalam 1-2 hari ini tidak sulit untuk mengeluarkan peraturan pemerintah itu. Menyangkut persoalan teknis, cara pelaksanaan masalah 4 jenis tadi, ya karantina rumah sakit, pembatasan karantina wilayah, pembatasan sosial, sosial diperbesar misalnya kan. Nah, itu kan semuanya bisa cepat diatur kalau semua stakeholder itu bekerja, misalnya orang-orang hukum di situ. Cepat 1-2 hari selesai saya kira. Jadi saya bicara satu-satu dulu dari proses hukum sebetulnya, karena nanti dari hukum akan turun ke ekonomi dan lain-lain, saya kesampingkan sebentar untuk melihat hukumnya. Sebetulnya itu bisa cepat begitu. Bisa cepat. Saya juga melihat begini, Prof. Juanda. Daerah tampaknya juga khawatir dengan mulai baliknya warga dari kota besar seperti Jakarta, karena mereka udah nggak ada pekerjaan begitu, mereka kemudian kembali ke kampung halamannya.
Maka kita lihat Tegal, Bogor juga bersiap. Bahkan Jakarta sudah mengusulkan katanya sejak awal. Itu harus kita ketahui. Beberapa kota di Jawa Tengah bahkan menerapkan upaya pencegahan walaupun tidak bisa menahan. Ini tampaknya seperti ada, kita melihatnya, pertentangan antara pemerintah pusat yang berkali-kali mengatakan awas itu wewenang pemerintah pusat ya untuk karantina dan lain-lain. Ini yang kemudian tampaknya berseberangan antara daerah dengan pusat. Enggak, sebenarnya tidak bertentangan. Kalau kita bicara soal kewenangan secara hukum memang masalah karantina wilayah dan pembatasan sosial tadi itu memang kewenangan pemerintah pusat. Nah, artinya untuk mengatur seluruh Indonesia maka diatur dengan PP. Itu yang dimaksud tadi. Itu lihat pasal 60 jelas itu. Nah, mengikuti dan berpedoman pada undang-undang dan pasal itu tadi, maka saya kira satu sisi memang ini kewenangan pemerintah pusat, tapi sisi lain adalah ada satu tanggung jawab yang sangat besar dari kepala daerah masing-masing untuk melindungi, mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini ke wilayah dia. Kalau saya wali kota, ya jelas. saya jelas akan mencoba menerapkan upaya untuk menangkal itu. Apapun namanya, yang penting tidak melanggar apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saya akan mencoba menahan itu. Nah, apalagi kalau ada PP dari pemerintah pusat, saya lebih firm. Ini yang saya maksud tadi. Cepat keluarkan PP sehingga sinergitas ya antara pemerintah daerah dengan semuanya bagus semua. Pemerintah pusat ingin melindungi warga negara secara nasional. Pemerintah daerah di lingkungan daerah masing-masing ingin melindungi masyarakat daerahnya. Nah, ini kan sinergitas. Cuma problemnya bahwa kendala secara hukum bahwa pemerintah daerah, apakah kota atau kabupaten atau provinsi untuk melaksanakan katakanlah pencegahan tadi dengan istilah lockdown atau itu yang salah ya. Saya kira istilah itu harus kita coba kembalikan saja biar masyarakat awam termasuk saya mengerti kalau di Indonesia dikenalnya karantina kesehatan. Bisa disebut wilayah atau total dan lain-lain ada di dalam undang-undang. Baik. Mudah-mudahan ini mendorong pemerintah. Dan perlu saya sampaikan sebelum saya lupa nanti bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh karantina wilayah itu sebenarnya sesuatu yang dilakukan pembatasan gerak orang, barang dan seterusnya yang sudah terjangkit di wilayah itu. Seperti katakanlah Jakarta misalnya. Kalau dianggap Jakarta epicentrum atau pusatnya. Tetapi daerah-daerah yang masih minimalis katakanlah ini memang itu bukan pembatasan karantina wilayah menurut saya kalau secara undang-undang, tetapi adalah pencegahan terhadap masyarakat. Ya, kata pencegahan ini wajib memang dilaksanakan oleh kepala daerah. Nah, tidak harus dia menunggu. Cuma persoalannya jangan mengatur tentang persoalan pembatasan. Nah, tinggal bagaimana ini antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, ini saya kira perlu komunikasi, koordinasi, dan sinergitas. Saya kira itu yang penting sekarang ini. Jangan lagi bicara persoalan kewenangan ini, kewenangan. Kalau memang ini kewenangan pusat, keluarkan PP cepat. Dan dengan PP itu saya kira siapa yang perlu atau memang secara ini demi untuk dibawa pemerintah pusat, PP ini belum keluar, tapi seluruh daerah melakukan kebijakan yang seolah-olah melawan kebijakan pemerintah pusat. Saya kira ini tidak bagus dalam pemerintahan kita. Itu yang kemudian diharuskan. Saya ke Dr. Eka sedikit. Kalau secara hukum seperti itu, banyak sekali narasumber kami, para dokter di sini dari IDI dan lain-lain, dan juga PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia. Kemudian saya mengatakannya kebijakan karantina ini seharusnya sudah dilakukan. Sedikit biar masyarakat juga kemudian mengerti. Kalau kita didengarkan oleh pemerintah, mungkin masukan ini sekali lagi juga bisa didengarkan begitu. Mengapa menjaga sebuah wilayah yang menjadi epicentrum itu sangat penting, Dr. Eka? Ya, jadi ini virus seperti layaknya virus pada umumnya. Dia itu tidak hidup, dia tidak hidup dan tidak pergi kemana-mana. Tapi dia dibawa oleh orang yang pergi kemana-mana. Jadi manusialah yang membawanya kemana-mana. Yang membawanya. Kalau demam berdarah yang membawa siapa? Nyamuk. Nah, kan mudah menghentikan nyamuk. Tetapi ini yang membawa adalah manusia. Nah, jadi dalam penanganan virus secara umum atau khususnya virus COVID ini sebenarnya cuma dua hal. Yang nomor satu, hentikan penyebaran. Putus transmisi penyebaran. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan. Oke, kita ke nomor satu. Penyebaran, batasi orang jangan sampai kontak. Jangan sampai membawa kuman ini kemana-mana.
Itu nomor 1. Himbauan cuci tangan, himbauan jaga jarak. Kita seperti ini? Iya, himbauan. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, karena tadi kalau saya bahas lebih dalam lagi tentang droplet semua segala macam ini panjang, bisa 1 jam kuliah ya. Tapi setidaknya himbauan yang selama ini kita sudah dengar semua orang paham, jaga jarak, jangan bersentuhan, cuci tangan, pakai masker. Nih saya bawa masker nih, ya. Ini itu memang harus dilakukan. Nah, tetapi orang kenapa tetap berjalan? Nah, ini yang perlu turun tangan pemerintah. Orang berjalan karena dia kerja. Orang berjalan karena dia butuh mencari nafkah dengan kebutuhannya dan segala macam. Nah, ini ketika dia berjalan itu butuh ketemu orang dan segala macam. Nah, ini yang perlu ada intervensi dari daerah. Nah, yang kedua adalah dari selain penyebaran ini adalah tes cepat. Tujuannya apa? Kita tahu seberapa banyak yang positif, kita clustering. Orang ini positif, kita tracing, ketemu siapa saja, kita karantina orang tersebut dan orang-orang yang kontak. Ini yang dilakukan oleh Korea Selatan. Ya, dengan sangat masif. Dengan sangat masif dan sangat mahal. Seperti itu. Tapi boleh kalau memang kita sanggup seperti itu. Nah, kenapa concern saya ini dan teman-teman dokter ini perlu untuk dilakukan intervensi dari pemerintah? Kenapa? Karena masalah yang nomor 2, fasilitas kesehatan itu berbeda-beda. Jakarta boleh, berapa rumah sakit? 180, 200 rumah sakit. Coba lihat Papua. Berapa banyak rumah sakit dan kemampuannya? Berapa banyak ICU, berapa banyak ventilator di sana. Nah, sekarang bayangkan kalau orang Jakarta yang sudah epicentrum jalan-jalan ke Papua, bawa itu penyakit, bawa itu kuman, jalan-jalan. Bayangkan, jalan ke sana di airport ketemu berapa orang, di pesawat ketemu berapa orang, di airport sebelah sana ketemu berapa orang, dan dia ketemu dengan berbagai orang di situ, gitu. Nah, ini kalau nggak dipaksa, jangan pergi dulu sekarang, gitu loh. Nah, sekarang terjadi masif pulang kampung, karena apa? Kalau menurut saya bukan karena ketakutan istilah lockdown, tapi apa? Ekonomi sudah melambat di sini. Orang juga mau kerja nggak ada, toko tutup, semua segala macam, mendingan pulang kampung. Yang punya warteg pulang ke Tegal, yang punya warung bakso pulang ke Wonogiri misalnya dan lain sebagainya. Ini kan membawa penyakit. Kita nggak tahu dia karena ini banyak silent carrier, ya. Dia nggak tahu dia ada infeksi karena tidak ada simptom atau gejalanya. Betul. Nah, ini yang makanya dari PABDI ini mengeluarkan janganlah pakai herd immunity. Kenapa herd immunity? Itu adalah teori di mana semua orang terinfeksi. Jadi saya jelaskan Prof. Juanda, PABDI ini dan juga pemirsa Sapa Indonesia, PABDI Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan kajian beredar secara viral di media sosial juga. Salah satunya adalah teori herd immunity. Jadi ini seperti koreksi saya, Dr. Eka, virus ada dan menjadi pandemi dibiarkan begitu saja sampai kemudian nanti pada saatnya memuncak dan kemudian mereda sendiri. Karena dugaannya virus ini seperti juga virus-virus sebelumnya, dia akan dikenali oleh imunitas tubuh manusia dimanapun, kemudian nanti akan terkalahkan sendiri begitu pada saatnya. Tapi Dr. Eka tadi mengatakan di depan, virus ini baru. Apakah akan seperti virus-virus yang lain, kita belum tahu. Nah, tetapi akan terlalu sangat mahal, begitu menurut PABDI di dalam kajiannya kalau kita membiarkan ini semua terjadi, karena bisa ada satu generasi hilang. Bagaimana, Dr. Eka? Jadi simpel saja kita berpikir, herd immunity itu kalau semua orang sudah terinfeksi, tidak semua. Boleh 60%, 70%, 80%, ada 90%, tergantung virusnya masing-masing. Secara umum, itu rata-rata 70% orang terinfeksi. 70% dari seluruh populasi, rakyat Indonesia misalnya? Seluruh populasi. Coba kayak bayangkan, 70% dari semua populasi. Artinya 180 juta kurang lebih lah ini hitungannya. Nah, memang betul virus secara umum itu tidak menimbulkan gejala. Tetapi ada 20% yang kena gejala. Dan ini banyak diderita oleh orang-orang yang punya komorbiditas. Sakit diabetes, darah tinggi, usia lanjut. Sakit jantung, autoimun dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah. Berapa persen ada jumlahnya dan orang-orang yang seperti itu, yang punya komorbid jatuh kepada kondisi kritis dan akhirnya meninggal. Taruh dari 20% itu yang meninggal berapa? 5%-nya atau 10%-nya? Berapa ratus ribu orang yang akan sebutlah dibiarkan untuk membuat virus ini kemudian nanti sampai pada titik puncaknya dan kemudian mereda sendiri begitu. Akan mereda sendiri. Anda sempat mengatakan sebelum kita berbincang, Inggris sempat ingin menggunakan teori ini
akhirnya kemudian mereka berbalik arah untuk kemudian mempersiapkan semacam karantina. Mereka menyebutnya lockdown. Oke, kita sambung setelah ini. Bagaimana kemudian ini semua bisa diterapkan di Indonesia dalam 1-2 hari ini karena pemerintah sedang bersiap ke sana, kita duga.